Salah satu hal yang membuat Wahabi sering membuat rusuh adalah karena mereka tidak paham mustalahat, sehingga yang tak masalah justru dianggap masalah. Seperti istilah sunnah, bagi ahlu sunnah wal jamaah, istilah sunnah ini memiliki beragam definisi tergantung cabang ilmu. Menurut ahli bahasa, sunnah adalah ajaran, kebiasaan, juga terobosan. Menurut ahli fikih, sunnah adalah perkara yang dianjurkan untuk dilakukan dan tidak masalah jika ditinggalkan. Menurut ahli hadis, sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbat kepada Nabi SAW, baik itu perkataan, perbuatan, ketiadaan pengingkaran maupun sifat. Ahlu sunnah wal jamaah akan menyamakan dulu persepsi terkait definisi sunnah, baru kemudian melanjutkan diskusi agar jelas ujung pangkalnya. Lain dengan Wahabi yang mencampur adukkan pemaknaan sehingga makna sunnah ahli hadis malah dibawa ke ranah fikih. Ngap, sini saya kasih paham. Beristri lebih dari 4 itu bagi ahli hadis adalah sunnah, tapi bagi ahli fikih adalah haram. Makanya kalau mau tahu mana yang akan diamalkan, rujukan kita adalah ahli fikih, bukan ahli hadis. Salah paham makna sunnah juga membuat mereka salah paham lawan kata dari sunnah. Bagi ahli fikih, lawan sunnah adalah makruh. Bagi ahli hadis, lawan sunnah itu tidak ada. Bagi Wahabi, lawan sunnah adalah bid'ah. Nah ini nih pemikiran kriminal Wahabi, sehingga mereka menganggap orang yang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi sebagai ahli bid'ah. Ngap, Nabi juga tidak pernah membagi makhrijul huruf menjadi syafatain, lisan, jauf, khasyum, dan halak. Nabi juga tidak pernah membagi i'rab menjadi rafa, nasab, khafat, dan jazam. Tidak pernah mengkodifikasi Al-Quran dan membaginya menjadi 30 juz. Padahal itu bisa beliau lakukan. Apa kemudian kalian katakan bahwa pelajar dan penghafal Al-Quran itu ahli bid'ah semua? Wahabi juga tak mampu membedakan antara orang yang tidak melaksanakan sunnah dengan orang yang membenci sunnah. Mentang-mentang mereka berjenggot dan bercelana cingkrang, mereka anggap orang yang tak berpenampilan demikian sebagai pembenci sunnah. Ngap, jamaah tablik juga berpenampilan demikian. Bahkan mereka memakai imamah pula. Tapi tidak kita temukan mereka merasa paling nyunah dan men-scan celana dan jenggot orang lain. Kalau tidak mengamalkan dianggap membenci, apa kalian sudah mengamalkan semua sunnah? Apa kalian witir setiap malam? Selalu puasa Daud? Kenapa tak sekalian saja kalian makan pakai lauk cuka tok? Karena berdasarkan hadis Nabi itu adalah sebaik-baik lauk. Coba lihat perkara yang diributkan oleh Wahabi di tengah masyarakat. Sebenarnya adalah perkara yang sudah dituntaskan oleh para fuqaha dari dulu. Kunut lah, jahar basmalah lah, jenggot lah, maulid lah. Tapi ya karena mental mereka memang mental suka ribut, masalah adem seperti ini dicongkel-congkel. Ini karena memang kualitas ilmu dan nalar mereka rendah, tapi tingkat beringasnya tinggi. Makanya mereka hanya bisa mengetengahkan manhaj sesat mereka di tengah awam. Mana ada mereka yang berani mengangkat masalah ini ke forum ilmiah. Maka untuk Wahabi, ngap, jangan kira saat kalian menebar kebohongan di tengah masyarakat, para ulama akan diam. Cukuplah keengganan kalian berdialog dan berdiskusi secara terbuka menjadi bukti bahwa landasan manhaj kalian bukan ilmu tetapi nafsu. Kalau memang ilmiah, saya tunggu kesiapan kalian, siapapun itu, untuk berdialog secara resmi dan terbuka.